Seharusnya Yusuf Mansur bisa menjelaskan mengapa yang tadinya itu adalah pondok rumah tahfiz berubah menjadi warung stick and stick. Makanya kenapa teman-teman kami suarakan untuk boykot warung stick and stick, karena ini proses pengelolaannya banyak kemudian bolong di sana, teman-teman. Misalnya nih ya, itu para netizen silahkan dilihat tuh di depan UIN Ciputat. Dulu itu pelangnya besar itu. Di sini akan dibangun rumah tahfiz Quran. Ada logiknya. Tapi kemudian karena mungkin nggak ada orang mempersoalkannya, itu dijadikan sebagai warung stick and shake. Warung stick and shake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khalid Al-Walid dari channel YouTube Rumongso Channel. Ini channel YouTube dari Ustadz Tabrani, seorang ustadz yang kerap kali atau berulang kali mengkritik Yusuf Mansur ini. Salah satu ustadz yang menurut saya patut dicontoh oleh ustadz-ustadz lain, karena beliau tidak hanya berbicara tentang kajian-kajian yang biasa gitu, tapi dalam hal ini Ustadz Tabrani ini mengkritik Yusuf Mansur. Keresahan beliau karena Yusuf Mansur ini sudah sangat meresahkan. Di sana sini sudah banyak orang yang kemudian diwawancarai mengaku dirugikan oleh sosok Yusuf Mansur ini. Dan dalam video Ustadz Tabrani ini judulnya "Kelakuan Yusuf Mansur, Rumah Tahfiz Quran diubah jadi warung stick". Inilah kenapa dalam video saya beberapa waktu yang lalu saya bilang untuk sementara kita boikot dulu nih rumah tahfiz daku dan warung stick, karena sampai hari ini setelah beberapa tahun yang lalu, semenjak beberapa tahun yang lalu mulai dikritik pengelolaan rumah tahfiz dan juga warung stick and stick ini, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut gitu, belum ada yang kemudian menaruh perhatian lebih untuk masalah ini, teman-teman. Jadi terlihat bahwa sudah beberapa orang kemudian mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini banyak kemudian mengubah fungsi wakaf menjadi semacam dikelola pribadi gitu. Sebenarnya kan nggak boleh, teman-teman. Nah, dalam video ini Ustadz Tabrani mengungkapkan bahwa Yusuf Mansur ini itu diduga kuat merubah fungsi dari wakaf umat, yang mana tujuan wakaf itu untuk rumah tahfiz, tapi di situ diubah menjadi warung stick and stick. Ini kan fungsinya jadi lain, teman-teman. Yang tadinya untuk pesantren kok bisa jadi bisnis kuliner gitu loh. Orang kan niat wakafnya tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong ada orang ujuk-ujuk, ayo kita patungan ini buat usaha pribadi gitu. Nggak ada yang nyumbang gitu. Kalau misalkan Yusuf Mansur terang-terangan seperti itu. Tapi kan ini tanpa sepengetahuan orang, ini mengalih fungsikan wakaf menjadi kepentingan pribadi, teman-teman. Mari kita simak video dari Ustadz Tabrani ini. Nanti ada juga saya akan review video dari Arah Kebenaran, itu yang menggunakan Google Map, teman-teman. Langsung ke lokasi bangunan yang dimaksud oleh Ustadz Tabrani ini, teman-teman. Nah, sekarang oleh Yusuf Mansur, dia nggak peduli. Ini dia proposalnya ke masyarakat itu pasti itu untuk membangun rumah tahfiz, itu kan? Rumah tahfiz Quran atau ma'had, tempat orang-orang bisa menghafal Al-Quran. Dengan begitu terjadi orang-orang rela gitu, mengeluarkan uangnya atau mewakafkan tanahnya atau mengasih duit untuk ikut berpartisipasi supaya dia ikut berjasa membangun rumah tahfiz. Nah, sekarang ya kita bicara ini tentu bukan asal bicara loh ya. Misalnya nih ya, itu para netizen silahkan dilihat tuh di depan UIN Ciputat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu di sana tuh ada warung stick and shake. Ya. Dulu itu pelangnya besar itu. Di sini akan dibangun rumah tahfiz Quran atau tempat orang-orang mau menghafal Al-Quran. Logiknya ada. Kenapa? Karena kan banyak tuh mahasiswa UIN itu
itu kan ada kesempatan dia untuk mendaftarkan diri untuk menghafal Al-Quran. Ada logiknya. Tapi kemudian, karena mungkin nggak ada orang mempersoalkannya, itu dijadikan sebagai warung stick and shake. Silahkan dicek sekarang tuh ada itu. Nah, dari warung stick and shake ini kita yakinlah dia membeli dulu tuh pastilah uangnya ini uang sedekah atau uang tabung tanah atau mungkin juga nanti uang-uang yang dikumpulkan yang jelas peruntukannya untuk kepentingan agama. Nah, begini teman-teman. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa tuduhan atau dugaan dari Ustadz Tabrani ini tidak berdasar, kok juga ketika Pak Darso Arif menyamperin atau mendatangi markas ya, saya sebut markas ya, atau kantor dari warung stick and stick ini, kemudian meminta izin untuk mewawancarai pihak warung stick and stick ini, kok pihak warung stick and stick tidak menerima itu gitu. Harusnya kan tanpa Pak Darso minta atau siapapun itu, harusnya kan memang warung stick and stick ini klarifikasi gitu atas dugaan ini gitu, bahwa ini tidak benar, gini, ini bukti bahwa begini dan begitu gitu. Tapi kan sampai hari ini tidak ada jawaban dari pihak warung stick and stick atas permintaan dari Pak Darso untuk kemudian mewawancara. Dan menurut saya pertanyaan dari Pak Darso ini, saya melihat poin-poin pertanyaan dari Pak Darso ini sangat mendasar dan substansial, bahwa ini hal-hal ini yang kemudian kalau memang warung stick and stick tidak merasa dugaan ini benar, harusnya kan dengan cepat mengklarifikasi itu, tapi sampai hari ini mereka bungkam dan diam seribu bahasa teman-teman. Ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa? Apakah kemudian dugaan dari teman-teman selama ini itu benar adanya gitu? Dan saya nggak yakin itu. Ini kita membangun warung stick and shake, kumpulin duit beli tanahnya gitu. Nggak yakin itu ada yang mau. Jadi ada mengkelabui suasana gitu. Orang-orang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dia mengeluarkan duitnya ya berapapun gitu ya. Nggak boleh dong, karena orang kadang-kadang kan nggak tega gitu, mau menggugat begini-beginian ini. Sementara dia nyumbang mungkin 1 juta cuman kan. 1 juta, tanah semeter udah 10 juta. Berarti hanya berapa itu cuman itu? Berapa senti? Kalau bahasa orang Betawi hanya berapa pengki itu cuman gitu. Tapi di hatinya dulu gua nyumbang ini untuk rumah tahfiz, bukan untuk warung gitu. Nah ini di sini tidak boleh itu seseorang menjual agama lalu memanipulasi jiwa pemurah masyarakat dengan emosi agama gitu. Ini nggak boleh. Dan undang-undang perwakafan kita juga tidak boleh. Nah, Sumanso merasa apa yang dia dapatkan ini ya dari dari masjid-masjid dulu, atau dia pras ini keringat TKW, nggak peduli dia. Lalu dia merasa tuh uang dia sendiri. Nah, untuk mengelabui dikit-dikit, dia bikinlah plang modal dikit gitu. Nah, ini akan dibangun dibangun rumah tahfiz Quran. Setelah bertahun-tahun, 2 atau 3 tahun, orang udah lupa. Masyarakat kita kan umumnya pelupa. Nah, di sini baru nanti apa sesungguhnya yang ada dalam pikiran dan otak Yusuf Mansur, itu yang dilakukan. Jadi cerita tahfiz, rumah tahfiz itu tuh bagaimana mengajukan proposal kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada umat, kita kenal gitu kan. Lalu nanti uang itu dipakai menjadi milik pribadi. Milik pribadi. Nah, kalau kita tinjau dari segi hukum, itu tidak boleh. Karena ini juga menimpa banyak kalangan ini. Sehingga misalnya nih, untuk bangun masjid, pastilah pakai bahasa umat gitu. Nanti setelah masjidnya jadi, menjadi milik pribadi atau keluarga. Wah, ini terjadi persengketaan yang panjang. Nah, Yusuf Mansur akan menuai persengketaan yang panjang. Karena dia menggunakan isu-isu keumatan, duit-duit umat, gitu, digunakan untuk menjadi kepentingan pribadi. Ya kan? Itu bisa dilihat gitu.
Saya tidak yakin itu ada orang mau kalau dia di atas mimbar, kita bangun perusahaan, lalu kita bidikan warung stick and shake, kita beli tanahnya, siapa yang mau ikut nyumbang? Nggak ada yang mau itu. Nah, itu orang akan bilang itu kan urusan pribadi. Tapi umat Islam ini harus diprovokasi gitu. Diprovok. Ini bahasanya ya, bagaimana nanti anak-anak kamu bisa merubah nasibnya. Dia pulang, kamu pulang ke Indonesia, anak-anaknya tidak lagi mengalami susah sekolah. Dia gratis sekolah, nanti kita bangun pesantren. Dia bisa menghafal Al-Quran. Kan itu bahasanya. Nah, coba teman-teman cek itu, sendiri kan bisa ini di Google Street ya teman-teman, di Google Map, Google Street, Pondok Tahfiz Yusuf Mansur, cabang Ciputat Timur Tangerang, depan kampus UIN. Di sini kan ada juga nih, di beranda, di ini kalau nggak salah ini Facebook ya, tahun 2000 berapa nih, 18 Pak ya, nggak terlalu jelas tulisannya. Pondok Tahfiz Ustadz Yusuf Mansur UYM, cabang Ciputat Timur Tangerang Selatan, depan kampus UIN, telah membuka pendaftaran santri baru. Pendaftaran santri meliputi bla 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 bla, silakan dilihat. Nah, di situ channel YouTube Arah Kebenaran kemudian menelusuri itu melalui Google Street, teman-teman. Di situ tidak ada yang namanya Pondok Tahfiz, tapi warung stick and stick. Begini, teman-teman. Ini kan sebenarnya harus mendapat perhatian karena ini penyalahgunaan, kalau memang ini terbukti benar ya, karena di sini sudah kelihatan betul gitu pernyataan Ustadz Tabrani, lalu kemudian di Google Street seperti itu, lalu kemudian ditampilkanlah kemudian pengumuman pengumpulan dana ini tadi gitu. Ada memang semacam pengumuman pengumpulan dana di mana lokasi gedungnya itu alamatnya cabang Ciputat Timur Tangerang Selatan gitu, depan kampus UIN. Di sini ada jelas banget ini. Kalau teman-teman mau lihat gitu. Ini maksudnya apa coba? Maksudnya apa coba? Ini jelas banget loh. Jelas banget. Dan ini adalah jejak digital bahwa lokasi tersebut pernah dijadikan rumah tahfiz. Keterangannya seperti apa? Kok tiba-tiba dari rumah tahfiz menjadi warung stick and stick itu keterangannya apa coba? Seharusnya Yusuf Mansur dan pihak warung stick and stick bisa menjelaskan ini. Mengapa yang tadinya ini adalah rumah tahfiz, di Google di pengumuman sebuah beranda ada yang namanya itu rumah tahfiz, lalu kemudian dijadikan warung stick and stick. Seharusnya Yusuf Mansur bisa menjelaskan ini. Seharusnya Yusuf Mansur bisa menjelaskan mengapa yang tadinya itu adalah pondok rumah tahfiz berubah menjadi warung stick and stick. Makanya kenapa teman-teman kami suarakan untuk boykot warung stick and stick, karena ini proses pengelolaannya banyak kemudian bolong di sana, teman-teman. Mari kita lanjutkan.
dari warung Stick and Shake ini kita yakinlah dia membeli dulu tuh pastilah uangnya ini uang sedekah atau uang tabung tanah atau mungkin juga nanti uang-uang yang dikumpulkan yang jelas peruntukannya untuk kepentingan agama. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Dari sini teman-teman, kami mau menunjukkan bahwa inilah alasan kami menyuarakan mengapa kami hari ini bersuara untuk kemudian memboikot warung Stick and Shake dan juga Daku ini teman-teman, pesantren Daku ini, karena inilah teman-teman salah satunya. Dan sampai sekarang belum ada kemudian semacam apa ya, kalau saya bahasakan semacam perhatian lebih untuk masalah ini gitu. Kok ada berita, ada dugaan, ada kecurigaan masyarakat bahwa Yusuf Mansur ini diduga kuat merubah fungsi dari wakaf untuk harusnya rumah tahfiz dirubah menjadi warung Stick and Shake. Kok tidak ada kemudian yang peduli dengan hal ini gitu? Ini kan amanah dari umat. Kalau memang betul seperti ini kan amanah dari umat. Lalu kemudian dialih fungsikan menjadi kepentingan pribadi, sumber pendapatan dari Yusuf Mansur sendiri, ini kan jadi masalah harusnya teman-teman. Tapi kok kenapa pihak-pihak ini pada bungkam, pihak-pihak yang punya kuasa, punya wewenang untuk kemudian bisa memeriksa ini, kenapa bungkam, kenapa pada diam teman-teman? Saya pikir ditutupnya Pipeline Asset Management oleh OJK ini menjadi salah satu pelajaran buat kita semua, bahwa dengan ditutupnya PAM ini adalah bukti bahwa apa yang selama ini kami teriak-teriakan, apa yang selama ini kami suarakan itu benar adanya teman-teman. Selama ini kan kami juga bersuara tentang Pipeline teman-teman. Pipeline lah, mau Pipeline Imani lah, Pipeline Asset Management, kami bersuara. Dan baru bulan Mei kemarin itu ditutup oleh OJK. Komentar-komentar netizen itu sangat mewakili perasaan kami. Kenapa baru ditutup sekarang? Setelah banyak menelan kerugian dari para umat dan masyarakat. Ini juga yang kemudian kami tidak inginkan terjadi di Daku dan kemudian warung Stick and Shake ini teman-teman. Jangan sampai kemudian sudah menimbulkan banyak kerugian di umat, baru kemudian ini ditindaklanjuti. Walaupun itu benar, tapi jangan sampai kemudian terlambat teman-teman. Syahid Al-Walid, see you on the next videos.